Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rina Mu'alimatul Asna. Ana min qismi ta'lim lughah al-arabiyyah fil Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah bi Qudus. Mubasyaratan, kaifa haluk ya asdiqa? Bi khair, alhamdulillah bi khair. Tayyib, ana min firqah khamsah wa thalathun sanu'til qalil minal ma'rifati lakum jami'an. Madalik, apa itu? Hayya nusyahid. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak Anda semua untuk belajar berbahasa Arab dengan tema Kaifa tariqatut ta'lim al-lughah al-arabiyyah fi zamanil waqi'. Bagaimana cara belajar bahasa Arab di zaman sekarang atau di zaman modern ini? Ya, sebelum belajar, mari kita bernyanyi bersama-sama. Hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi ayyi lughah bil lughatil arabiyyah. Bi ayyi lughah bil lughatil arabiyyah. Oke, kali ini kita sudah fresh ya karena sudah nyanyi bersama-sama. Ya, langsung saja. Tadi kita mengangkat tema yaitu bagaimana sih cara kita belajar bahasa Arab di zaman sekarang. Sebelumnya kenapa kok kita belajar bahasa Arab? Banyak yang bilang bahasa Arab itu sulit, bahasa Arab itu ketika dipahami itu tidak faham-faham, berbelit-belit. Itu bagaimana ya caranya? Ya, di sini saya akan menerangkan sedikit dan memberi tips-tips bagaimana cara belajar bahasa Arab dengan mudah. Dalam sebuah hadis diterangkan, yaitu dalam salah satu hadis yang berbunyi Ahambul araba li salatin li'anni arabiyyun wal qur'ana arabiyyun wa kalama ahlil jannati arabiyyun. Dalam hadis tersebut dijelaskan yaitu pelajarilah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena Nabi adalah orang Arab. Yang kedua, Al-Quran adalah berbahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa Arab adalah bahasa surga. Ya, jadi salah satu hadis tersebut adalah yang mengharuskan kita untuk belajar berbahasa Arab. Langsung saja. Terus bagaimana agar kita suka dengan bahasa Arab? Padahal itu banyak pemikiran, banyak perkataan. Bahasa Arab itu sulit dipahami, lebih enak bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu sukai dulu bahasa Arab. Jadi kita harus mempunyai pikiran, kita harus berpositif thinking bahwa kita bisa bahasa Arab. Saya suka bahasa Arab. Bahasa Arab itu mudah. Jangan pikiran yang negatif. Bahasa Arab itu sulit. Bahasa Arab itu tidak memahamkan. Itu dihilangin semua, dihilangin ya. Ingat, dihilangin. Kita selalu bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah gitu. Setelah itu, yang kedua, kenali dulu bahasa Arab dengan paling dasar. Maksudnya paling dasar gimana? Kita gunakan percakapan sehari-hari dengan bahasa Arab. Biasanya selamat pagi, sugeng sonten, ada ya gitu. Terus selamat siang. Nah, kita harus tahu bahasa Arabnya itu apa. Selamat pagi apa bahasa Arabnya? Sobahul khair. Sobahul khair, selamat pagi. Nanti ketika ada si lawan jenis atau si yang orang yang kita ajak bicara itu mengutarakan Sobahul khair, bagaimana kabarmu? Selanjutnya yang kedua yaitu kenali bahasa Arab
mulai dari dasarnya. Jadi kita itu berusaha sedikit demi sedikit untuk mengaplikasikan atau untuk berbicara menggunakan bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari. Seperti halnya kaifa haluk, bagaimana kabarmu, itu bahasa Arabnya kaifa haluk. Terus sobahul khair, selamat pagi, jawabnya sobahul nur. Terus kalau kaifa haluk itu jawabnya bi khair walhamdulillah, bagaimana kabarmu, alhamdulillah baik. Terus man ismuki, man ismuka, siapa namamu, ismi Rina. Terus habis itu hayya nusolli ma'an, mari kita sholat bersama-sama. Jadi kita itu sedikit demi sedikit mengenali bahasa Arab, menggunakan percakapan bahasa Arab di dalam kegiatan kita sehari-hari. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu hafalkan mufrodat setiap hari minimal 3 atau sampai 5. Mufrodat itu apa? Kosakata seperti dehebe pergi, terus olamun pena, tobe sirun. Selain itu kita bisa belajar menghafal mufrodat dengan menggunakan nyanyian. Ya, bisa kita untuk bernyanyi agar ingatannya lebih mudah. Seperti contoh dehebe pergi, olamun pena, syarobe minum beidotan telur, saljun es batu suya teh, dehebe pergi kolamun pena, dehebe pergi kolamun pena. Kita sudah dapat 7 ya, tidak disangka sudah dapat 7 dari lagu. Yang pertama dehebe yang berarti pergi, kolamun artinya pena. Terus dehebe pergi, kolamun pena, syarobe minum, syarobe minum, beidotun telur, beidotun artinya telur, saljun es batu, suya teh, saljun artinya es batu, suya teh, dehebe pergi, kolamun pena, dehebe pergi, kolamun pena. Jadi kita itu bisa memudahkan untuk mengingat ketika nanti lupa, oh iya saya menggunakan lagu yang kemarin, lagu itu ketika menghafalkan mufradat yang ini. Jadi kita tadi sudah mendapat 3 tips ya. Yang pertama yaitu sukai dulu bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu mudah. Terus selanjutnya yang kedua yaitu kenali bahasa Arab mulai dari dasar. Tadi seperti sobahul khair, kaifa haluk, man ismukum. Terus yang ketiga yaitu hafalkan mufrodat setiap hari minimal 3 sampai 5 mufrodat. Itu bagi pemula. Tipsnya cukup 3 saja. Nanti selanjutnya insya Allah akan ada tips-tips yang lain. Dari tips 3 tersebut bisa diaplikasikan dengan baik-baik ya. Ya, selamat mencoba. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan